Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama channel Integral Education di sini. Hari ini kita akan bahas lagi soal-soal SKD CPNS 2024 ya, persiapan teman-teman yang mau ujian besok. Kali ini kita akan bahas lagi TIO atau tes inteligensi umum, tapi kita ganti guys ya, yang verbal, jangan yang numerikal terus, ntar bosen kamu yang nonton ya. Nah, tapi verbal di sini nih variasinya banyak ya. Nanti ada yang analogi, kita nanti bahas kok yang analogi ini ya. Ada yang persamaan kata, ada yang perlawanan kata, ada yang penarikan kesimpulan. Nah, tapi itu kita bahas di lain video. Nah, hari ini kita akan bahas yang ini, memilih kata yang berbeda dari yang lain. Jadi kamu pilih yang agak lain ini ya. Pilih yang agak lain. Sama memilih kata yang beranalogi sama. Analogi itu apa? Analogi itu hubungan. Kayak contoh nih, kaki sepatu tuh hubungannya apa gitu ya. Elang merpati itu hubungannya apa? Nah, kita cari yang hubungannya itu sama. Tapi sebelum itu, sebelum menonton videonya, teman-teman jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk membantu channel ini menjadi lebih berkembang dan lebih bermanfaat lagi buat teman-teman semuanya. Oke, langsung aja kita bahas dari yang mana nih? Oh, dari sini. Memilih kata yang berbeda dari yang lain. Oke, ini gampang kok teman-teman ya. Pasti udah kelihatan nih nomor satu jawabannya apa. Mobil, kereta, bus, motor, kapal. Oke, jawabannya apa yuk? Coba dijawab dulu. Kira-kira apa yang menjadi pembeda di antara kelima benda ini ya? Kalau kita lihat nomor satu, mobil itu adalah alat transportasi darat ya. Berikutnya, kereta, bus, motor itu juga transportasi darat ya. Jadi nomor satu ini adalah kelompok transportasi ya, transportasi darat. Nah, cuman si kapal ini doang nih yang bukan transportasi darat, alias dia adalah transportasi laut ya. Jadi jawabannya adalah yang E, kapal guys. Udah tuh gampang kan gitu doang ya. Cuman suruh pilih kata yang berbeda dari yang lain. Oke, nomor 2. Nah, nomor 2 ini kategori apa nih sebenarnya nih? Kucing, sapi, kelawar, buaya, kambing. Oke, kalau kita lihat kucing kakinya 4. Oke, sapi kakinya 4. Tapi kelawar dia terbang guys. Kelawar itu mabur ya. Kelawar itu terbang, kambing kakinya 4. Oke sih. Terus ini buaya, buaya kakinya 4 juga sih. Tapi di sini terjadi ketimpangan ya kalau kakinya 4 ya. Kalau kucing, sapi, kambing itu kakinya 4 tapi dia berjalan guys. Mesti bisa jalan kayak hewan pada umumnya gitu ya. Tapi kalau buaya kan enggak, buaya itu melata ya, atau bahasanya apa ya, bahasa biologi itu aku nggak tahu. Intinya cara jalannya kucing, sapi, kambing sama cara jalannya buaya itu kan beda. Jadi kita jangan klasifikasikan dia sebagai kakinya 4. Mungkin ada hubungan lain. Kalau kita lihat, kucing itu melahirkan, betul ya. Sapi juga melahirkan, kelelawar juga melahirkan, kambing juga melahirkan. Nah, cuman buaya ini yang cara perkembangbiakannya adalah dengan cara bertelur. Nah, ini pakai wawasan teman-teman ya. Kita harus tahu buaya itu bertelur. Jadi, nomor 2 ini adalah kategori cara berkembang biak ya. Cara berkembang biaknya itu adalah melahirkan guys ya, melahirkan ya. Jadi jawabannya adalah yang buaya, karena buaya itu bertelur. Oh iya guys, aku lupa mau bilang, ternyata soal ini tuh jawabannya bisa 2 ya, karena kita bisa membedakan ya dia dengan perkembangbiakannya kayak tadi aku jelasin, yaitu melahirkan, berarti jawabannya buaya kan, karena buaya bertelur. Atau bisa juga kita lihat kelelawar, ini adalah hewan yang bisa terbang ya. Kalau kucing, sapi, buaya, kambing ini nggak bisa terbang. Jadi jawabannya bisa C, bisa D. Gitu ya. Jadi ini soal kita anggap bonus. Oke, ngerti ya? Kita lanjut ke nomor 3. Sosiologi, geografi, fisika, ekonomi, sejarah. Wah, ini udah kelihatan banget ini. Yang anak IPA IPS pasti tahu ya. Kalau sosiologi ini mata pelajaran di anak IPS ya. Geografi juga, ekonomi juga, sejarah juga. Cuman fisika doang nih yang mata pelajaran anak IPA ya. Jadi di sini nomor 3 adalah kategorinya adalah mata pelajaran ya, mata pelajaran rumpun sosial ya. Jadi di sini jawabannya adalah fisika karena ini rumpun alam ya, ilmu alam atau MIPA. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 4 kita lanjutkan langsung aja karena ini gampang ya. Cerpen, puisi, fabel, eksposisi, novel. Oke, kita lihat cerpen, puisi, fabel itu boleh. Kalau cerpen tuh ada ceritanya ya. Fabel ada ceritanya. Fabel teman-teman tahu ya, fabel itu adalah cerita tentang yang tokoh-tokohnya itu binatang gitu ya. Novel juga ada ceritanya, tapi puisi ada ceritanya nggak? Kalau puisi mungkin mengandung makna tersembunyi ya, mengandung amanat gitu ya. Tapi kalau kita klasifikasikan, dia ini adalah karya sastra ya. Cerpen, fabel, novel itu karya sastra, puisi juga karya sastra. Nah, cuman si eksposisi ini doang yang bukan karya sastra, jadi jawabannya D ya. Jadi ini kategorinya adalah karya
sastra ya. Karena kalau eksposisi itu lebih ke deskripsi suatu peristiwa ya, atau deskripsi suatu benda apa, itu secara bahasa Indonesia aku juga kurang paham ya. Jadi ini lebih ke karya sastra. Oke, paham ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan ke part berikutnya. Ini adalah kita memilih kata yang beranalogi sama. Nah, caranya adalah kita cari analoginya apa yang cocok untuk informasi di soal. Kalau kita lihat kaki sepatu. Oke, kita cari hubungan antara kaki dan sepatu itu apa, guys? Kalau kita lihat sepatu dipakai di kaki. Ya, jadi hati-hati ini dari belakang bacanya ya. Sepatu itu dipakai di kaki ya. Dipakai di ya, kata kuncinya itu sepatu dipakai di kaki. Nah, sekarang kita lihat opsi A. Dari belakang ya, hati-hati. Cincin dipakai di jari. Nah, udah betul ya. Jadi jawabannya yang A. Tuh, gampang banget ya, guys ya. Kalau yang B, dari belakang ingat, telinga dipakai di anting. Apakah cocok? Enggak ya. Ini kan kebalik ya. Harusnya anting dipakai di telinga. Kalau yang C, ruangan dipakai di meja. Ini juga nggak cocok. Kuas dipakai di cat. Nah, mungkin cocok, tapi di sini kuas dan cat kan bukan aksesoris manusia gitu ya. Di sini kita ngomongin aksesoris manusia nih. Terus yang E, kepala dipakai di topi. Waduh, ini nasibnya sama seperti yang telinga anting tadi ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjutkan nomor 2. Elang merpati. Oke, apa nih analoginya? Elang merpati. Elang dan merpati sama-sama terbang ya, tapi kalau kita lihat ini ada nggak nih yang sama-sama terbang? Kalau gurame koi enggak, gajah semut enggak, paus kepiting enggak, merak kupu-kupu. Oke, merak itu terbang nggak sih? Kayaknya nggak terbang ya, burung merak ya. Kalau kita lihat ayam ikan juga nggak cocok ya, nggak ada yang sama-sama terbang atau yang sama-sama di air. Nah, berarti ini nih ya, sama-sama burung. Jadi ini sama burung ya. Sama-sama burung. Nah, jadi kita jawab yang sama-sama apa lain gitu. Jawabannya adalah yang A, gurame koi. Dia adalah sama-sama ikan ya. Kalau gajah semut enggak, paus kepiting enggak, merak kupu-kupu enggak ya. Ini tadi sama-sama terbang enggak cocok ya. Ayam ikan juga enggak. Jadi analogi yang cocok adalah dia sama-sama burung. Jadi sama-sama menyatakan spesies yang sama, burung gitu ya. Maka kita pilih gurame koi, ini sama-sama ikan. Oke, untuk yang nomor 3 ini sungai jembatan. Oke, kita lihat sungai jembatan tuh apa? Kalau kita lihat sungai di bawah jembatan, ada yang cocok nggak nih? Marka di bawah jalan, tapi nggak cocok. Kalau marka di bawah jalan tuh markanya nempel di jalan ya, bukan di bawahnya ya. Rintangan di bawah godaan, enggak. Janji di bawah tepati, masalah di bawah solusi, kayu di bawah terbakar, enggak ya. Jadi kita cari yang lebih cocok nih. Kalau jembatan itu kan di atas sungai, dia gunanya adalah untuk melewati sungai gitu kali ya. Jadi jembatan untuk melewati sungai. Oke, masuk nih logikanya. Jalan untuk melewati marka, enggak. Godaan untuk melewati rintangan, enggak. Tepati untuk melewati janji, enggak. Solusi untuk melewati masalah, nah ini dia ya. Jadi jembatan itu adalah sesuatu untuk melewati sungai. Solusi itu adalah sesuatu untuk melewati masalah. Kalau terbakar adalah solusi untuk melewati kayu. Waduh, ini nggak cocok ya. Jadi jawabannya adalah yang D, solusi untuk melewati masalah. Paham ya? Oke, kita lanjut ke nomor 4. Air minyak. Oke, analoginya apa nih? Air minyak. Air itu nggak bisa bersatu dengan minyak gitu ya logikanya ya. Kalau ini gula dengan teh gimana nih ya? Gula bisa nyatu dengan teh nggak? Oh, mungkin bisa ya. Kita coba yang lain. Yang B, anjing kucing. Udah, ini jawabannya yang paling cocok ya. Jadi analoginya adalah apa? Tidak bisa bersatu ya. Bersatu. Jadi air tuh nggak bisa bersatu dengan minyak. Anjing itu nggak bisa bersatu dengan kucing ya. Gula nggak bisa bersatu dengan garam. Kurang cocok. Pintar nggak bisa bersatu dengan podo. Rajin nggak bisa bersatu dengan pandai, nggak cocok ya. Paling cocok adalah anjing kucing. Berikutnya nomor 5, bait puisi. Oke, analogi yang cocok apa nih? Puisi itu terdiri dari beberapa bait ya. Puisi terdiri dari beberapa bait. Terdiri dari ya. Sekarang kita lihat yang A. Episode itu terdiri dari beberapa drama. Apakah cocok? Nggak cocok ya. Kalau yang B, apartemen itu terdiri dari beberapa lantai. Nah, ini cocok ya, jawabannya yang B ya. Apartemen terdiri dari beberapa lantai. Terus yang C, fondasi terdiri dari beberapa bangunan, nggak cocok. Pajangan terdiri dari lukisan, nggak cocok. Karena pajangan bisa yang lain, nggak cuma lukisan ya. Bendera terdiri dari beberapa warna. Nah, ini nggak cocok juga ya. Karena di sini mungkin bendera itu ada juga yang warnanya cuma satu kali ya. Jadi di sini nggak cocok. Secara logikanya juga nggak cocok nih. Karena kalau puisi terdiri dari beberapa bait itu kan kayak disusun-susun gitu ya. Nah, di sini
lantai itu disusun-susun tuh menjadi apartemen. Jadi secara visual juga cocok. Oke, lanjut untuk yang nomor terakhir, nomor 6, motor bensin. Nah, ini langsung kelihatan nih. Motor itu bahan bakarnya adalah bensin, ya. Bahan bakarnya, ya. Bahan bakarnya. Ya, atau dibalik juga bisa. Bensin itu adalah bahan bakar dari motor. Kalau kita lanjut, yang A, kuda rumput. Nah, ini dia nih. Rumput adalah bahan bakar dari kuda. Betul ya? Ya udah ketemu. Jadi jawabannya adalah yang A. Gitu. Kalau kita lihat yang B nggak cocok. Susu adalah bahan bakar dari sapi. Oh, nggak cocok. Pilot adalah bahan bakar dari pesawat. Nggak cocok. Laut adalah bahan bakar dari kapal. Nggak cocok. Penumpang adalah bahan bakar dari kereta. Nggak cocok. Ya, jadi jawabannya adalah kuda rumput. Ya, rumput itu makanannya kuda, bensin itu makanannya motor, kayak gitu juga boleh. Oke, gampang teman-teman ya untuk soal analogi seperti ini. Nah, sekarang boleh teman-teman kerjakan latihan soal yang ini. Ada 2 ya. Yang pertama ini suruh pilih kata yang berbeda, hampir sama kayak tadi. Yang nomor 2 memilih analogi yang sama. Cara mengerjakannya sama kok seperti tadi ya. Jadi silakan teman-teman diskusi di kolom komentar. Aku tunggu jawaban kalian. Oke, jadi untuk video hari ini sekian dulu teman-teman semuanya. Persiapannya semoga bisa matang dan lancar buat teman-teman semuanya. Jangan lupa follow Integral Education untuk mendapatkan informasi lainnya, dan jangan lupa juga share video ini ke teman-teman seperjuangan kamu yang juga ikut SKD CPNS 2024. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you and goodbye. Dadah.